BPOM pada hari Rabu 14 Juli 2021 telah menerbitkan emergency authorization untuk vaksin Comirnaty yang diproduksi oleh Pfizer and BioNTech dengan platform mRNA. Vaksin ini digunakan dengan indikasi pencegahan COVID-19 yang COVID-19 dilakukan oleh SARS-CoV-2 untuk yang berusia 12 tahun ke atas. Jadi bisa diberikan pada remaja usia di atas 12 tahun ke atas, diberikan secara injeksi intramuskular dosis 0,3 ml dengan 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 minggu. Harapan baru agar pandemi berlalu. Atas kehadiran Bapak Ibu, di sini kita mau melakukan vaksinasi COVID ya Bu. Sudah tahu nggih? Ini nanti vaksinnya itu namanya Pfizer. Jadi vaksin COVID itu ada macam-macam. Nah, yang di Desa Tengger ini, yang hari ini kita akan lakukan itu vaksinnya namanya vaksin Pfizer. Ini beda sama vaksin-vaksin yang lainnya. Tiap vaksin beda-beda nggih. Ada yang nanti jarak kembalinya 1 bulan, ada yang jarak kembalinya 3 bulan. Kalau ini jarak kembalinya nanti untuk dosis kedua. Jadi vaksin itu nanti 2 kali suntik nggih. Jadi jangan lupa, jangan cuma 1 kali. Ternyata kok baru suntik kok awake donggrungku sampai gimana terus gak gelem balik. Enggak boleh. Jadi kalau habis vaksin nanti kok Bapak Ibu ada yang berkeluhan, nanti ke bidan desa atau ke puskesmas lapor aja, saya kok habis divaksin gini. Nanti biar dapat penanganan atau dapat obat gitu nggih. Jadi nanti untuk vaksin keduanya itu jaraknya 21 hari atau 3 minggu. Nanti dikasih tahu lagi untuk jadwal kembalinya. Terus nanti dapat kartu vaksin. Jadi kartu vaksin yang pertama setelah suntik pertama juga dapat kartu vaksin, setelah suntik nanti yang kedua juga dapat kartu vaksin. Jadi nanti kartu vaksinnya nggak langsung didapat hari ini nggih, karena nanti banyak yang di entry, jadi kadang kendala sinyal. Nanti untuk pengambilan kartu vaksinnya bisa diambil di Bu Bidan desa nggih, Bu Nina. Itu jadi nanti setelah disuntik kan lewat sini daftar, terus di screening itu nanti ditanya dulu nanti layak untuk divaksin atau enggak, mulai dari tensi, riwayat sakitnya semua ditanyakan nanti di sini. Setelah itu disuntik di sini, setelah lolos dari tensi dan lain-lain pindah ke sini nggih untuk dilakukan disuntik nggih. Setelah itu istirahat dulu 15 menit untuk melihat ada keluhan enggak setelah disuntik. Kalau sudah 15 menit boleh pulang. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang sudah pulang, tetangganya kok ada yang belum disuntik atau divaksin, dibilangin, disuruh langsung ke balai desa. Gitu ya. Jadi memang ini ada percepatan vaksinasi. Jadi semua diharapkan harus dapat vaksin COVID. Karena kan sekarang banyak nggih. Maksudnya kalau untuk pergi, untuk apa semuanya butuh kartu vaksin. Jadi ini diharapkan semuanya bisa divaksin semua, nggih. Nggih gitu, nanti ini sudah bisa dimulai. Nanti dipanggil satu-satu ya, Bapak Ibu. Nggih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga keluarga, jagalah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehat dan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo bersama kita lawan corona. Jaga
Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Bukankah kita semua ingin segera terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi, agar segera pulih kembali denyut nadi di segala lini. Ayo Yang pertama semua saya ucapkan terima kita kasih sukseskan kepada vaksinasi Bapak Kepala untuk Desa dan negeri demi kelangsungan generasi vaksin. kita nanti. Program vaksin 1000 Ayo dosis per semua hari. kita sukseskan Harapan kami, vaksinasi untuk negeri. Yes. Ayo semua Ini nanti kita sudah masuk sukseskan syarat vaksinasi untuk negeri. dan saya mohon dari mungkin jajaran Kemenkes untuk bisa melakukan kegiatan vaksin serentak ini. Mungkin itu, terima kasih. Ya, tambahan dari saya mohon agar pihak pemerintah desa ada penekanannya terhadap masyarakat, termasuk disampaikan sosialisasi yang sudah disampaikan dari camat, dari kabupaten, bahwa semua pelayanan di tingkat atas memerlukan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nanti kalau mau mendapatkan pelayanan di tingkat kepolisian, mau di Polsek atau di Polres, harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi itu sangat penting. Itu mungkin nanti kalau mau mengurus kehilangan, SKCK, atau mungkin mengurus perizinan, kami wajibkan untuk masyarakat sudah mengikuti aturan vaksin. Itu dari kami. Dari kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan vaksin yang ada di Desa Tengger ini. Mudah-mudahan sambil mengalir ini maksimal, sehingga pelaksanaan vaksin program 1000 bisa tercapai di Kecamatan Japah. Karena untuk mendukung turunnya level dari 3 ke 2, sehingga kita semua masyarakat akan menanggung dampaknya apabila nggak turun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Sejak Januari 2021, Indonesia telah menggulirkan program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini terus berlanjut hingga sekarang agar memenuhi target vaksinasi sebanyak 208 juta orang. Hingga pemberian vaksinasi di Indonesia sudah sebanyak 39.628.149 dosis.
Pada awal program ini, vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Berjalannya waktu, Indonesia juga menggunakan Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan AstraZeneca. Setiap vaksin memiliki perbedaan dari efikasi hingga efek samping. Berikut kami sajikan perbandingan setiap vaksin yang mengantongi izin penggunaannya di Indonesia. Pertama, Pfizer. Vaksin Pfizer merupakan vaksin dari perusahaan asal Amerika Serikat dan dibuat dengan teknologi RNA atau mRNA. Pada kelompok usia 16 tahun ke atas, vaksin Pfizer memiliki efikasi sebesar 95,5%. Sedangkan pada usia 12 hingga 15 tahun, sebesar 100%. Vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak usia 12 tahun ke atas dengan pemberian dosis 0,3 mili 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 minggu. Harga dari vaksin Pfizer berkisar Rp350.000 per dosis. Adapun, efek samping yang paling sering timbul diantaranya nyeri di bagian suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. 2. Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin dari perusahaan Sinovac Biotech yang berasal dari China dengan menggunakan virus utuh yang sudah dimatikan. Penerima vaksin Sinovac harus mendapatkan 2 vaksin dengan jeda 14 hingga 21 hari setelah disuntikan dosis pertama. Sementara efikasi vaksin Sinovac yang diuji di Indonesia sebesar 65,3%. Harga vaksin Sinovac berkisar Rp240.000 per dosis. Adapun efek sampingnya mengalami nyeri, mengantuk, mual, dan lapar. Efek samping tersebut akan hilang dalam 1 atau 2 hari. 3. Moderna. Vaksin Moderna berasal dari perusahaan Moderna Amerika dengan teknologi mRNA seperti vaksin Pfizer. Jarak antara dosis pertama dan kedua adalah 28 hari atau 3 minggu. Berdasarkan uji klinis pada usia 18 tahun ke atas, Moderna memiliki 94,1 efektif. Harga untuk vaksin asal Amerika ini berkisar Rp505.000 per dosis, lebih mahal dari Pfizer. Sementara kemungkinan efek samping yang ditimbulkan adalah di bagian suntikan merasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Adapun di seluruh tubuh, penerima mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, demam, dan mual. Keempat, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dikembangkan di Inggris oleh University of Oxford. Vaksin ini dibuat dengan teknologi tradisional, yaitu menggunakan platform adenovirus. Penerima vaksin ini harus diberi jeda 28 hari dari dosis pertama dan kedua. AstraZeneca memiliki efikasi sebesar 62,11% dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. AstraZeneca dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni Rp110.000. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan vaksin ini kemungkinan mengalami kasus pembekuan darah. Selain itu, penerima vaksin AstraZeneca hanya mengalami inflamasi, demam, sakit di bagian disuntik, dan mual. Kelima, Sinopharm. Sinopharm merupakan vaksin dari perusahaan milik pemerintah China, yaitu China National Pharmaceutical Group. Vaksin ini dibuat dengan metode yang sama dengan Sinovac, yakni virus utuh yang sudah dimatikan. Interval pemberian vaksin pertama dan kedua adalah 21 hingga 28 hari. Untuk harga per dosisnya berkisar Rp320.000. Efek samping ringan berupa rasa sakit dan kemerahan. Efek samping sistemik berupa sakit kepala, diare, dan batuk yang hanya terjadi 0,1%. Nah, itu dia perbedaan setiap vaksin yang digunakan di Indonesia. Sobat bisnis yang belum ikut vaksinasi COVID-19, ayo segera!
Vaksin Comirnaty buatan Pfizer merupakan vaksin berbasis mRNA, yaitu jenis vaksin yang membuat sel tubuh memproduksi protein yang memicu respon imun. Respon imun tersebut akan menghasilkan antibodi yang melindungi diri dari infeksi jika virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan hasil uji klinis, vaksin Comirnaty buatan Pfizer secara efektif mencegah COVID-19 pada usia 12 tahun ke atas. Efikasi vaksin Pfizer untuk usia 19 tahun ke atas mencapai 95%. Sementara pada usia 12 hingga 15 tahun, efikasi vaksin Pfizer adalah 100%. Pemberian 2 dosis vaksin Comirnaty dalam selang waktu 3 minggu akan menghasilkan respon imun yang baik. Penerima 2 dosis vaksin Comirnaty dari Pfizer memiliki kemungkinan 95% lebih kecil terkena COVID-19 dibandingkan yang tidak mendapatkan vaksin. Efektivitas ini juga berlaku pada lansia berusia di atas 65 tahun dan orang dengan komorbid. Hasil uji klinis juga menunjukkan bahwa efek samping atau KIPI usai penyuntikan dosis vaksin COVID-19 Pfizer ini cukup ringan. Beberapa di antaranya seperti kelelahan, nyeri kepala, atau nyeri badan di tempat suntikan. Namun reaksi ini biasa terjadi pada efek berbagai jenis vaksin pada umumnya sebagai respon tubuh terhadap benda asing yang masuk. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi merata, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi agar segera pulih kembali denyut nadi di segala lini. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Semua tak pernah tahu pandemi datang, semua berubah. Ada jarak, ada batas, ada aturan, semua jadi
COVID-19 merupakan penyakit menular yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah penularannya adalah dengan imunisasi. Imunisasi dapat dilakukan di layanan kesehatan pada seseorang yang berusia 18 hingga 59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Lalu, bagaimanakah teknis pelaksanaan imunisasi? Pertama, pasien datang sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam undangan atau tiket registrasi elektronik. Petugas Fasiankes memastikan pasien datang menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta melakukan cek suhu tubuh. Petugas mengambil vaksin dari vial menggunakan ADS 0,5 ml. Kemudian, petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar. Kemudian, buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box. Setelah selesai penyuntikan, petugas memberitahukan untuk datang kembali pada jadwal berikutnya sesuai undangan, serta mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pasca imunisasi untuk menunggu selama 30 menit dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat menunggu, pasien diberikan edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19 selain imunisasi, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak aman, sambil membagikan leaflet atau media KIE untuk dibaca. Setelah pasien menunggu selama 30 menit dan tidak mengalami keluhan di dalam imunisasi, pasien dianjurkan langsung kembali ke rumah, segera mandi, dan mengganti pakaian yang dipakai ke Fasiankes. Ayo imunisasi, cegah COVID-19.